Negara Madura. Pulau ini adalah sebuah negara. Pulau ini memiliki cerita yang panjang, bahkan pernah dilepaskan untuk membayar hutang yang telah menumpuk. Tanah ini pernah diperebutkan oleh raja-raja hingga dipertahankan dengan nyawa. Masjid Jami Pamekasan menjadi saksi bisu saat mayat-mayat pejuang Madura melawan Belanda syahid mempertahankan kemerdekaan dan dibakar. Tapi mengapa semua ini tidak diajarkan di sekolah? Apakah sejarah ini sengaja disembunyikan? Kita akan menembus waktu kembali ke Madura tanpa penghuni dan berkelana menuju masa depan, menelusuri setiap periode berdirinya kerajaan-kerajaan yang tersebar di 4 kabupaten. Bagaimana sejarah penamaan Sumeneb, Sampang, Bangkalan, dan Pamekasan? Kita akan membahas semuanya, bagaimana Madura diperebutkan hingga kemerdekaan bangsa ini. Pastikan Anda siap berkelana menyelami sejarah Madura hingga tuntas. Dari sumber babat tanah Madura dikisahkan bahwa pada zaman dahulu Pulau Madura hanya terlihat sebagai puncak-puncak tanah yang tinggi dan hanya tampak saat air laut surut. Namun ketika laut pasang, dataran tersebut tenggelam dan tidak terlihat di permukaan. Beberapa puncak yang terlihat tersebut kini dikenal dengan nama Gunung Keker di Kabupaten Bangkalan dan Gunung Pacuten di Sumeneb. Banyak yang mengisahkan bahwa penduduk pertama Pulau Madura adalah Sindoro Agung yang hamil tanpa suami melahirkan Raden Segoro dengan 2 pusaka yang didapatkan dari 2 ekor naga. Namun sejarah mencatat bahwa kisah ini hanyalah legenda masyarakat. Sejarah yang lebih kredibel menyatakan bahwa seluruh suku Madura berasal dari Taiwan yang bermigrasi melalui Filipina untuk mencapai Indonesia. Tentu saja, saat itu masih belum ada nama Indonesia. Dalam beberapa sumber sejarah, suku Madura pertama kali muncul di pantai Madura. Mereka memiliki nenek moyang yang sama dengan suku Jawa, yaitu bangsa Austronesia. FYI, Austronesia adalah suku bangsa yang berasal dari Taiwan yang menyebar ke berbagai wilayah di Asia Tenggara. Bangsa Austronesia sampai di Indonesia melalui migrasi laut prasejarah dari Taiwan sekitar 3000 hingga 1500 sebelum Masehi. Bisa dibayangkan betapa lamanya Indonesia ini telah dihuni oleh manusia. Bangsa Austronesia menggunakan perahu bercadik dan menyebar ke berbagai kepulauan melalui jalur utara dan barat. Jalur utara melalui Filipina, Sulawesi, dan Kalimantan. Jalur barat melalui Semenanjung Melayu atau Malaysia, kemudian Sumatera, dan menyebar ke seluruh Indonesia. Disclaimer, sejarah wilayah yang saat ini disebut Indonesia dimulai sekitar abad ke-4 Masehi atau antara 301 hingga tahun 400 Masehi. Atau, jika diberikan gambaran lebih mudah bagi penduduk Madura dengan penganut muslim mayoritas bahwa sejarah di Indonesia dimulai antara 170 hingga 180 tahun sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Baik, setelah pembahasan ini, kita telah mengetahui bahwa Pulau Madura telah dihuni sejak kurang lebih 3000 hingga 1500 sebelum Masehi silam. Namun, tidak banyak atau mungkin tidak ada catatan sejarah yang terjadi di Pulau Madura antara periode tersebut hingga tahun 900-an Masehi. Pulau Madura selama kurun waktu yang lama berada di bawah pengaruh kekuasaan kerajaan-kerajaan Hindu Jawa Timur. Sejak Kediri berdiri pada tahun 1042 Masehi hingga detik-detik akhir kerajaan Majapahit, Madura berada di bawah kekuasaan kerajaan-kerajaan Jawa, mulai dari Kediri, Singasari, dan Majapahit. Di Madura sendiri, banyak kerajaan-kerajaan kecil yang kemudian terbagi menjadi Madura Barat dan Madura bagian timur. Mari kita melihat bagaimana kerajaan-kerajaan itu berdiri di setiap 4 kabupaten Madura. Madura bagian timur yang terdiri dari Sumeneb dipimpin oleh Arya Wiraraja sejak 31 Oktober 1269 Masehi atas perintah Kertanegara, Raja Singasari. Namun setelah Majapahit berdiri, Arya Wiraraja pindah dan berkuasa di Lumajang. Sedangkan Sumeneb dipimpin oleh adiknya yang bernama Arya Bangah. Nama Sumeneb
mulai dikenal sejak akhir era Kerajaan Singasari. Sebelumnya, wilayah Sumenep dikenal sebagai Madura Wetan atau Madura bagian timur. Menurut ahli bahasa, nama Sumenep diduga berasal dari bahasa Kawi, yakni Sungenep, yang terdiri dari dua kata, yaitu sung dan enep. Kata sung berarti cekungan atau lembah, sedangkan enep berarti bekas endapan yang tenang. Jika diartikan secara keseluruhan, kata Sumenep memiliki arti berupa lembah yang tenang. Sumenep memiliki sejarah luar biasa karena sejarah Majapahit yang menguasai seluruh Nusantara termasuk Malaysia, Singapura, Brunei, dan wilayah-wilayah lainnya itu berasal dari sumbangsih besar Sumenep yang menjadi tempat berlindung dan menyusun siasat Arya Winaraja, pendiri Kerajaan Majapahit. Bahkan mungkin boleh dikatakan, tanpa Sumenep, Majapahit tidak ada, dan tanpa Majapahit, Nusantara ini tidak akan pernah ditaklukkan. Seluruh kerajaan di Madura memiliki kaitan erat dengan Majapahit. Brawijaya V atau Prabu Kertabumi, Raja Majapahit terakhir, memiliki 117 anak dari istri dan praselirnya dengan seorang dayang yang disebut Putri Campa. Salah satu keturunan Kertabumi adalah Bondan Kejawan atau Dyah Lembu Petang. Dyah Lembu Petang atau dalam redaksi lain disebut Aryo Lembu Petang. Pada tahun 1478 Masehi, di Madegan diangkat secara aklamasi oleh segenap rakyat Madegan untuk menjadi pemimpin di sana sebagai Kamitua pertama. Keraton Sampang bertempat di Madegan, Pelagan Sampang. Beliau datang ke Madegan beserta keluarganya untuk mencari tempat aman karena kerajaan Majapahit ditaklukkan oleh Raja Girindra Wardana dari Kerajaan Keling. Tempat tinggal yang dianggap aman dan cocok adalah Madegan. Beliau beradaptasi secara baik dengan masyarakat sehingga para pemuka agama dan tokoh masyarakat sangat senang dan hormat terhadapnya. Aryo Lembu Petang mengendalikan pemerintahan di Madegan dengan penganut sistem pemerintahan desa yang pernah diterapkan Majapahit sehingga tidak menemui kesulitan berarti dalam memimpin rakyat Madegan. Aryo Lembu Petang kemudian hari pergi mondok ke Ampel dan meninggal dunia di sana. Penggantinya sebagai Kamitua di Sampang adalah Aryo Menger, putra tertuanya, dan Keraton Sampang tetap berada di Madegan. Tentang asal-usul penamaan Sampang adalah berasal dari perjalanan Pangeran Joko Tole, Raja Sumenep yang ke-13. Beliau dengan istrinya melakukan perjalanan pulang dari Majapahit ke Sumenep. Mereka berjalan kaki menuju pantai Madura dan dalam perjalanan ada daerah-daerah yang terlewati dan masyarakat menyebutnya Sampang, berasal dari suku kata Esempangi yang artinya dilewati. Dari sanalah nama Sampang mulai familiar di kalangan masyarakat setempat. Terlebih lagi, nama Sampang ini sangat terkenal pada masa kekuasaan Adipati Pramono yang memegang julukan Adipati Pramono penguasa Sampang. Dari penamaan ini, kita bisa pastikan bahwa nama Sampang telah dikenal sejak lebih dari tahun 1415 Masehi. Dan salah satu keturunan Aryo Lembu Petang adalah Aryo Mengo yang membuka hutan pemekasan di kemudian hari. Berdirinya Kerajaan Pelakaran yang diperkirakan berdirinya tahun 1531 hingga 1623 merupakan pemindahan pusat kerajaan yang awalnya berada di Madegan Pelagan Sampang. Sebagaimana telah dijelaskan di bagian sejarah Sampang, berdirinya kerajaan ini ditandai dengan mulai bertahtanya Pangeran Demang Pelakaran di Keraton Anyar. Ki Demang Pelakaran merupakan keturunan dari Prabu Brawijaya dari jalur Aryo Damar, penguasa Palembang. Aryo Damar atau Jakadillah kemudian menurunkan Aryo Menaksenoyo yang berkelana dan akhirnya menginjakkan kaki di Pulau Madura. Dari Menaksenoyo inilah turun-menurun dan akhirnya lahir Aryo Pojok dan menikah dengan Nyai Ageng Budo, keturunan Aryo Lembu Petang. Dan dari dua orang ini melahirkan Kiai Demang Pelakaran. Pangeran Demang Pelakaran memiliki beberapa anak laki-laki. Dua putra yang paling terkenal adalah Raden Adipati Pramono dan Kiai Pragalba. Kiai Pragalba ini kemudian memiliki anak Raden Pratano yang memindahkan Keraton Pelakaran ke Arosbaya dan menjadi cikal bakal semakin besarnya Kerajaan Arosbaya. Kerajaan Arosbaya semakin berkembang di masa pemerintahan Ki Demang Pelakaran. Sistem pemerintahan inilah yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya Kerajaan Madura bagian Barat. Kerajaan Madura bagian Barat adalah kerajaan yang dipimpin oleh anak keturunan Ki Demang Pelakaran yang meliputi Bangkalan dan Sampang. Sedang di Pamekasan dan Sumenep juga telah berdiri kerajaan lain sehingga Madura pada masa itu sekitar abad ke-15 terbagi menjadi 3 wilayah, yaitu Bang Wetan, yaitu Sumenep, Bang Tengah adalah Pamekasan, dan Bang Kulon, Bangkalan dan Sampang. Mengapa dinamakan Bangkalan? Kita bahas setelah mengurai asal-usul Pamekasan, tepatnya pada pemberontakan Keek Lesan.
termasuk juga anak dari Lembu Petang adalah Aryo Mengo. Dikisahkan bahwa Aryo Mengo membuka hutan di bagian timur Sampang. Nama Mengo dalam bahasa Jawa bermakna eleng, yang mempunyai arti selalu ingat. Oleh sebab itu, beliau memberi nama tempat yang dibebatnya itu dengan Pamelengan. Di tempat inilah beliau bertahta dan membentuk sistem pemerintahan serta memakai gelar Kiai Wonorono. Pamelengan adalah pemerintahan pertama Pamekasan dengan raja pertamanya Ki Wonorono. Tim narasi Narto ID tidak menemukan kapan berdirinya pemerintahan Pamelengan secara pasti, namun bisa dipastikan terjadi pada abad ke-15 tepatnya setelah Keraton Sampang berdiri. Menurut Sulaiman Sadik, pusat pemerintahan kerajaan Pamelengan berada di kompleks Rumah Sakit Paru RSUD Muhammad Nur, tidak jauh dari terminal Kota Lama. Ki Wonorono dikaruniai anak tunggal yang diberi nama Nyai Banu. Nyai Banu ini kemudian hari mengganti ayahnya sebagai penguasa di Pamelengan dan dikenal sebagai Ratu Pamelengan. Ratu Pamelengan kemudian menikah dengan Kiai Adipati Pramono, putra Pangeran Demang Pelakaran, kerajaan yang telah kami sebutkan di sejarah Bangkalan. Sehingga dari penjelasan ini telah menggambarkan bahwa Madura sejak dulu telah bernaung dalam kedamaian antara para rajanya dengan hubungan kekerabatan. Agama Islam mulai menyebar di Pamelingan dan banyak keluarga keraton mulai memeluk Islam sekitar tahun 1515. Pada waktu itu juga didirikan pondok pesantren Sumber Anyar Telanakan yang dipimpin Kiai Nyuber. Selain sebagai ulama, ia juga mengajar di lingkungan keraton sehingga dijuluki Kiai Ratoh atau Kiai Para Raja. Kemudian tahta beralih kepada putra sulungnya yang bergelar Panembahan Ronggo Sukowati yang berkuasa mulai dari 1530 hingga 1616 Masehi. Salah satu kebijakan penting dari Ronggo Sukowati adalah memindahkan pusat pemerintahan dari Lawangan Daya ke Mandilaras, sekarang termasuk wilayah Kelurahan Gladakanyar. Pada masa pemerintahan Ronggo Sukowati juga, nama Pamekasan resmi menggantikan Pamelingan. Nama ini diambil dari falsafah Mekas Cetna Paksa Cenengetipi yang bermakna harapan agar setiap pemimpin Pamekasan senantiasa menunjuk keterbukaan, kemandirian, dan berkomitmen menyejahterakan rakyat. Sementara ini, kita telah memahami bagaimana Pulau Madura berasal dan bagaimana sejarah keempat kabupaten ini memulai keraton masing-masing. Setelah ini, kita akan bahas Madura secara utuh beserta kejadian-kejadian di 4 kabupaten ini sehingga menjelang kemerdekaan Republik Indonesia. Disclaimer, meski di 4 kabupaten ini telah berdiri berbagai keraton, luas wilayah keraton tersebut tidak semerta-merta memiliki luas wilayah sebagaimana wilayah 4 kabupaten saat ini. 4 kabupaten ini pun belum terbentuk waktu itu. Apa yang terjadi di Madura? Keraton-keraton itu berjalan mengikuti arus masa hingga tahun 1624 Masehi. Pada waktu itu, Madura diserang oleh Kerajaan Mataram yang dipimpin Sultan Agung Adi Prabu Hanyakarakusuma. Penaklukan Madura dimulai ketika Sultan Agung memerintahkan para panglimanya untuk menundukkan seluruh kerajaan di pulau tersebut. Namun upaya ini tidak mudah untuk dibayangkan. Mataram menghadapi perlawanan sengit sebelum akhirnya mengirim pasukan tambahan dari Jawa. Catatan kolonial menyebutkan bahwa keberhasilan Mataram dalam menaklukkan Madura tidak lepas dari peran Juru Kiting, seorang tokoh yang dikenal karena kesaktiannya. The Graph menulis bahwa pasukan Mataram terlihat bersemangat setelah melakukan sebuah ritual tertentu, sementara pasukan Madura justru kehilangan keberanian. Akibatnya Mataram berhasil menaklukkan satu persatu kerajaan Madura. Hampir tidak ada Raja Madura yang selamat dari invasi ini. Pada tahun 1624 Masehi, seluruh penguasa Madura banyak tewas dalam pertempuran. Pangeran Martusari, penguasa Sampang, Pangeran Purbaya, penguasa Pamekasan, Pangeran Jimat, putra Panembahan Ronggo Sukowati, gugur dalam peperangan melawan pasukan Sultan Agung. Kerajaan Arosbaya nyaris musnah dan Raden Prasena menjadi satu-satunya keturunan bangsawan yang tersisa. Raden Prasena, seorang adipati muda dari Arosbaya, ia dibesarkan dengan nilai-nilai Islam yang kuat oleh ibunya, Ratoh Epu. Ia ditawan oleh Mataram dan dijadikan abdi dalam keraton, serta wajib mematuhi segala aturan istana. Meski menyimpan dendam atas kematian keluarganya, Raden Prasena mampu mengendalikan emosinya. Sikapnya yang tenang, berbudi pekerti luhur, dan dedikasi tinggi dalam bekerja membuatnya disukai oleh Sultan Agung dan seluruh istana Mataram. Kesetiaannya yang tak tergoyahkan akhirnya meluluhkan hati Sultan Agung yang kemudian mengangkatnya sebagai anak angkat. Sejak saat itu, Raden Prasena mendapat hak dan perlakuan setara
dengan putra-putra raja. Setelah Madura sepenuhnya dikuasai, Sultan Agung berniat menunjuk seorang penguasa baru yang tunduk pada Mataram. Raden Prasena yang merupakan keturunan dari kerajaan Arosbaya yang telah lama mengabdi di Mataram dinilai layak memimpin Madura. Akhirnya pada 23 Desember